Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wanti Nuraini sebagai moderator kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang chapter 10 yang berjudul Social Constructive Project. Nah, untuk outline pertama akan disampaikan oleh Saudari Jihan, outline kedua akan disampaikan oleh Saudari Sally, outline ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, dan outline keempat akan disampaikan oleh Saudara Ain. For the simple, let's go. Baik, di sini saya Jihan Dwi Sapitri akan menyampaikan atau menjelaskan bagian pertama atau outline pertama dari chapter 10, yaitu tentang Social Constructivist Approach to Teaching, yang artinya adalah pendekatan konstruktivis sosial pengajaran. Nah, tujuan dari pembelajaran outline pertama adalah membandingkan pendekatan konstruktivis sosial dengan pendekatan konstruktivis lainnya. Pendekatan konstruktivis sosial melibatkan sejumlah inovasi dalam pembelajaran di kelas. Sebelum mempelajari inovasi, kita harus mengonsolidasikan pengetahuan tentang berbagai perspektif konstruktivis. Dan saat pendekatan konstruktivis sosial masuk dalam kerangka kerja konstruktivis secara keseluruhan. Social Constructivist Approach to Teaching dibagi menjadi dua bagian. Ada yang pertama, Social Constructivist in the Broader Constructivist Context, yang artinya adalah konstruktivisme sosial di luar konteks konstruktivis. Yang kedua adalah Situation Cognition, yang artinya adalah kognisi berdasarkan situasi. Konstruktivisme sosial di luar konteks konstruktivis, bab 1, di bab 1 sudah dijelaskan tentang konstruktivisme menekankan tentang cara individu secara aktif membentuk pengetahuan dan pemahaman. Pada awal buku, bab 2 menjelaskan juga teori pembangunan Piaget dan Vygotsky. Yang keduanya adalah konstruktivis. Dalam bab 8 dan bab 9, fokus utamanya pada pendekatan dalam pengolahan informasi untuk pembelajaran yang mencakup beberapa gagasan mengenai cara individu menggunakan keterampilan pengolahan informasi untuk berpikir secara konstruktivis. Menurut semua pendekatan konstruktivis tersebut, siswa berperan sebagai penulis pengetahuan mereka sendiri. Jadi, berpikir maju atau berpikir mundur salah satu perdebatan utama tentang mendidik siswa. Berfokus tentang instruksi konstruktivisnya atau langsung yang merupakan strategi yang lebih baik. Secara umum, pendekatan konstruktivis sosial menekankan konteks sosial dari pembelajaran dan gagasan bahwa pengetahuan saling dibentuk dalam dikonstruksi. Keterlibatan dengan orang lain menciptakan kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman saat mereka dihadapkan pada pemikiran orang lain. Dan pada saat mereka berpartisipasi dalam menciptakan pemahaman bersama, menurut Goffin and Parker 2010. Dengan cara tersebut, pengalaman dalam konteks sosial memberikan mekanisme penting untuk apa? Untuk perkembangan pemikiran siswa, menurut Johnson 2010. Teori konstruktivis sosial Vygotsky sangat relevan untuk bab ini. Model Vygotsky adalah bagian sosial yang tertanam dalam konteks historis. Pindahan dari Piaget ke Vygotsky.
bergeser secara konseptual dari individu untuk kolaborasi, interaksi sosial, dan aktivitas sosiokultural menurut Daniel 2009 dan Gredler 2009. Dalam pendekatan konstruktivis kognitif Piaget, siswa membentuk pengetahuan dengan mengubah, mengatur, dan serta organisasi ulang pengetahuan dan informasi sebelumnya. Pendekatan konstruktivis sosial Vygotsky menekankan bahwa siswa membentuk pengetahuan melalui interaksi sosial dengan orang lain. Ilmu pengetahuan tersebut dipengaruhi oleh budaya kehidupan siswa yang mencakup bahasa, keyakinan, dan keterampilan, menurut Holzman 2009. Piaget juga menekankan bahwa guru anak dengan pendidikan kolaboratif lebih sering dibentuk berdasarkan berbagai gagasan partnernya secara kolaboratif daripada anak-anak dengan pengalaman sekolah tradisional. Pendekatan kolaboratif lebih sering dibentuk berdasarkan berbagai gagasan partnernya secara kolaboratif daripada anak-anak yang dengan pengalaman sekolah di tradisionalnya. Anak-anak sekolah tradisional didominasi untuk menggunakan bentuk pertanyaan, dalam tanda kutip pertanyaan. Bimbingan berdasarkan pengajuan pertanyaan, jawaban yang diketahui, dan pemotongan informasi untuk menguji pemahaman si partner tersebut. Pembelajaran kolaboratif sering bekerja paling baik di kelas dengan tujuan pembelajaran yang baik ditentukan. Peningkatan upaya sedang dilakukan untuk menghubungkan pembelajaran kolaboratif dan teknologi di kelas. Sebagai contoh, sebuah program pembelajaran kolaboratif didukung oleh computer supported collaborative learning atau disingkat sebagai CSCL. Usaha untuk meningkatkan interaksi dengan rekan sebaya dan konstruksi pengetahuan secara bersama melalui teknologi menurut Present DKK 2009. Lanjut ke bagian 2 tentang kognisi berdasarkan situasi atau dalam bahasa Inggrisnya situation cognition. Kognisi berdasarkan situasi adalah asumsi penting dalam pendekatan konstruktivis sosial. Hal tersebut mengacu pada gagasan bahwa terjadi pemikiran dalam konteks sosial dan fisik. Dengan kata lain, pengetahuan tersimpan dalam otak dan terhubung ke konteks saat pengetahuan dikembangkan. Langer 2009. Jika seperti itu, akan masuk akal untuk menciptakan situasi belajar yang dekat dengan situasi dunia senyata mungkin. Misalnya untuk memperluas pengetahuan siswa dan pemahaman tentang bahasa Inggrisnya situation cognition. Kognisi berdasarkan situasi adalah asumsi penting dalam pendekatan konstruktivis sosial. Hal tersebut mengacu pada gagasan bahwa terjadi pemikiran dalam konteks sosial dan fisik. Dengan kata lain, pengetahuan tersimpan dalam otak dan terhubung ke konteks saat pengetahuan dikembangkan. Langer 2009. Jika seperti itu, akan masuk akal untuk menciptakan situasi belajar yang dekat dengan situasi dunia senyata mungkin. Misalnya untuk memperluas pengetahuan siswa
dan pemahaman tentang gunung berapi. Beberapa siswa ditempatkan dalam peran ilmuwan mempelajari gunung berapi aktif, sedangkan siswa lainnya diberikan tugas ilmuwan. Diberikan tugas melaporkan yang diharapkan kepada tim evakuasi darurat PSU 2006. Penggunaan sumber daya internet dalam tanda kutip ilmuwan. Siswa memeriksa berita mengenai gunung berapi yang aktif. Tim evakuasi. Siswa mencari informasi mengenai dampak gunung berapi yang aktif. Dampak gunung berapi terhadap penduduk dan cara mereka menghindari bahaya letusan gunung berapi. Kognisi berdasarkan situasi, gagasan bahwa terjadi pemikiran dalam konteks sosial dan fisik. Berpikir maju atau berpikir mundur, pembelajaran berbasis masalah menekankan pemecahan masalah autentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa bekerja di dunia nyata, masalah yang berarti, dan menciptakan produk yang nyata. Terima kasih. Mungkin ini dari outline pertama yang saya sampaikan, dan tujuannya untuk apa? Tujuan dari outline pertama ini adalah membandingkan pendekatan, intinya adalah membandingkan pendekatan konstruktivis sosial dan dengan konstruktivis lainnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Aprilianti. Baik, kita lanjutkan ke outline yang kedua, yaitu tentang teacher and player as joint contributor to study learning. Yaitu tentang pendekatan konstruksi sosial. Social constructivism approaches and passive the teacher and first can contribute to study learning. For those making this happen, that is, itu pendekatan konstruktivis sosial menekankan bahwa guru dan rekan sebaya dapat mendukung proses pembelajaran siswa. 4 faktor agar hal tersebut terjadi, yaitu A. Scaffolding atau perancah. Teknik mengubah level di dukungan sepanjang jalannya sesi pengajaran. Orang yang lebih ahli atau guru atau teman sesama murid yang lebih pandai menyesuaikan jumlah bimbingan dengan kinerja murid. Setelah kompetensi murid meningkat, bimbingan dikurangi. Contoh penggunaan perancah di kelas misalnya dengan memberi dukungan yang sesuai dengan tidak melakukan apa yang dapat dilakukan sendiri oleh murid, tetapi memonitor usaha mereka dan memberi bantuan sesuai yang mereka butuhkan. B. Cognitive apprenticeship atau pelatihan kognitif. Hubungan di mana akan memperluas dan mendukung pemahaman pemula dan menggunakan keahlian kultur. Dalam pelatihan kognitif, guru seringkali memberi contoh strategi kepada murid. Kemudian, guru atau teman yang lebih ahli membantu murid tersebut untuk melaksanakan tugas. Terakhir, mereka mendorong murid itu untuk melanjutkan tugasnya secara mandiri. Aspek kunci dari pelatihan kognitif adalah evaluasi atas kapan seorang pembelajar sudah siap diajak ke langkah selanjutnya. Contoh penggunaan pelatihan kognitif, misalnya, seorang murid mungkin sedang sibuk menghitung atau menatap dengan tatapan kosong. Kemudian, tutor memberikan pertanyaan tentang materi yang diberikan. Jika tidak tampak pemahaman setelah penjelasan lanjutkan diberikan, tutor akan mengulangi apa yang baru saja dijelaskan. Yang C. Tutoring atau bimbingan belajar. Pada dasarnya, bimbingan adalah kognitif antara
seorang ahli dan pemula. Bimbingan belajar dapat terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, atau anak yang lebih terampil dan anak yang kurang terampil. Bimbingan belajar individu adalah strategi efektif yang menguntungkan banyak orang siswa, terutama mereka yang tidak berhasil dalam suatu mata pelajaran. 1. Classroom Aids, Volunteers and Mentors, yaitu pembantu kelas, sukarelawan, dan mentor. Pantau dan evaluasilah kelas Anda untuk mengetahui apakah ada murid yang akan tertolong jika diberi tutoring tatap muka. Yang kedua, peer tutors, yaitu tutor teman sebaya. Sesama siswa juga dapat menjadi tutor yang efektif. Tutor teman lintas usia biasanya akan lebih baik ketimbang tutoring teman seusia. Para peneliti menemukan bahwa tutoring teman sering kali membantu prestasi murid. Yang ketiga, interdependence and teaching one's peers, yaitu interdependensi dan pengajaran teman. Pembelajaran kooperatif juga memperbesar interdependensi dan hubungan dengan murid lain. Saat murid mengajar sesuatu kepada murid lain, mereka cenderung belajar lebih mendalam. Yang keempat, tips of tasks in which cooperative learning works, yaitu pendekatan pembelajaran kooperatif. Sejumlah pendekatan pembelajaran kooperatif telah dikembangkan, antara lain STAD atau Student Teams Independent Division, kelas jigsaw, belajar bersama, investigasi kelompok, dan penulisan kooperatif. Yang kelima, cooperative learning approach, yaitu menciptakan komunitas yang kooperatif. Untuk menciptakan komunitas yang efektif, David dan Roger Johnson tahun 2002 percaya bahwa kerjasama dan interdependensi positif harus ada pada sejumlah level, misalnya kelompok belajar anak di kelas, kelas antar kelas, sekolah orang tua, dan sekolah lingkungan. Yang ke-1 misalnya kerja sama kelas, yang kedua kerjasama antar kelas, yang ketiga kerjasama sekolah, yang keempat kerjasama sekolah dan orang tua, dan yang kelima kerjasama sekolah dan lingkungan. Yang keenam, evaluasi cooperative learning, yaitu evaluasi pembelajaran kooperatif. Di antara aspek positif dari pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan saling ketergantungan dan interaksi dengan siswa lain, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan pembelajaran dengan bahan ajar kepada orang lain. Kita lanjutkan ke outline yang ketiga, yaitu structuring small group work atau penataan pekerjaan kelompok kecil. Learning goals for discuss effective decisions in structuring small group work, atau tujuan pembelajaran untuk mendiskusikan keputusan yang efektif dalam menyusun kerja kelompok. Nah, kita sudah mengetahui bahwa bekerja kelompok sangat memiliki peran aktif atau manfaat bagi siswa. Akan tetapi, hal itu membutuhkan perencanaan yang tepat dari pihak guru. Saat mengelompokkan para siswa dalam kelompok-kelompok kecil, Anda harus membuat keputusan mengenai cara menyusun kelompok ataupun membagi-bagi kelompok, membentuk keterampilan tim, dan struktur interaksi kelompok. Jadi, di saat seorang guru membagikan sebuah kelompok, harus disesuaikan antara kemampuan seorang siswa dengan yang lainnya, kemampuan berpikir ataupun kemampuan dia dalam berbicara, kemudian dalam segi ekonomi ataupun sosial yang dalam
structuring small group atau penataan pekerjaan kelompok kecil, ada 3 garis besar yang harus kita pahami. Yang pertama adalah composing the group atau menyusun kerja kelompok kecil ataupun cara membagikannya. Nah, yang kedua ada team building skill, pun artinya keterampilan membangun tim. Kemudian yang terakhir adalah structuring small group interaction atau penyusunan interaksi kelompok kecil. Composing the group ataupun penyusunan grup merupakan pendekatan pembelajaran komparatif dari seorang guru dengan merekomendasikan kelompok yang heterogen dengan keragaman kemampuan, latar belakang etnis, status sosial, dan kerja. Alasan kelompok heterogen adalah dapat memaksimalkan kesempatan untuk membimbing dan mendukung antar rekan sebaya. Heterogeneous ability ataupun kemampuan heterogen. Salah satu alasan utama mengapa kita menggunakan kemampuan kelompok heterogen adalah bermanfaat bagi siswa yang memiliki kemampuan rendah untuk belajar dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Tetapi beberapa kritikus berpendapat bahwa pengelompokan heterogen dapat menahan siswa berkemampuan tinggi pada kebanyakan meskipun siswa pada pencapaian prestasi tinggi, dia akan bekerja sama dengan baik pada ujian ataupun kerja kelompok tersebut. Nah, pada kelompok heterogen, siswa yang berkemampuan tinggi dapat dianggap sebagai seorang guru karena dia yang akan memberikan konsep kepada pembelajar ataupun siswa yang berkemampuan rendah. Nah, salah satu masalah dengan kelompok heterogen adalah saat siswa berkemampuan tinggi, berkemampuan rendah, dan berkemampuan menengah dikumpulkan, ataupun bisa dibilang berkemampuan tinggi adalah si A, berkemampuan menengah si B, dan berkemampuan rendah si C, dikumpulkan dalam satu grup, bisa di kelompok menengah ataupun si B bisa ditinggalkan sampai batas tertentu. Jadi di saat si A bisa mempelajari ataupun si tinggi bisa memberi pembelajaran kepada si A, si B akan selalu senantiasa mengikuti dengan baik sehingga tidak ada yang namanya perbedaan antara si tinggi ataupun orang yang memiliki kemampuan dalam berpikir tinggi terus dalam berkemampuan rendah dan berkemampuan menengah. Membentuk hubungan guru dan di saat si tinggi dan si rendah membentuk sebuah hubungan guru dan siswa, termasuk siswa berkemampuan menengah. Dari interaksi kelompok, siswa berkemampuan menengah mungkin tampil lebih baik dalam kelompok saat sebagian besar atau semua siswa memiliki kemampuan menengah. Jadi dia ataupun si B akan senantiasa mengikuti pembelajaran yang diberikan kepada si E dari si A, sedangkan dia pun si B telah memahami pembelajaran tersebut. Jadi kerja kelompok ataupun kerja kelompok kecil ini sangat berfungsi aktif dalam pembelajaran seorang siswa, terutama menggunakan dengan kemampuan heterogen tersebut. Etnik, sosioekonomik, dan gender heterogeneity ataupun heterogenitas etnis, sosial ekonomi, dan gender. Salah satu alasan awal bahwa kelompok-kelompok pembelajaran komparatif dibentuk adalah untuk meningkatkan hubungan interpersonal antara siswa dari latar belakang etnis dan sosial ekonomis yang berbeda. Harapannya adalah interaksi dalam kondisi status yang setara dalam kelompok komparatif akan mengurangi prasangka, tetapi mendapatkan siswa untuk berinteraksi atas dasar status yang sama lebih sulit daripada membayangkan awalnya. Saat membentuk kelompok etnis dan sosioekonomi yang heterogennya, penting untuk memperhatikan komposisi kelompok. Salah satu akademi menunjukkan komparatif terlalu jelas. Dengan demikian, Anda mungkin memvariasikan antara siswa yang memiliki heterogen etnis atau sosial ekonomi yang tinggi ataupun rendah dalam satu kelompok tersebut. Jadi jangan disamakan antara misalkan yang memiliki sosial tinggi disatukan dengan sosial tinggi pula.
campurkan antara yang memiliki sosial ekonominya tinggi dengan sosial ekonominya rendah, dapat terbentuklah suatu kelompok yang saling baku-membaku. Dalam kelompok gabungan gender juga, laki-laki cenderung lebih aktif dan dominan. Jadi, saat perempuan dan laki-laki berada dalam satu kelompok ataupun disatukan, tugas penting dari seorang guru adalah mendorong anak perempuan dan anak laki-laki untuk berbicara serta untuk memungkinkan perempuan mengekspresikan pendapat mereka dan berkontribusi untuk fungsi kelompok. Garis besar yang kedua yaitu team building skill ataupun keterampilan membangun tim. Pembelajaran kompetitif yang baik di kelas memerlukan waktu yang dihabiskan pada keterampilan membentuk kelompok. Nah, hal tersebut melibatkan pemikiran serta cara bagaimana anggota tersebut untuk membentuk sebuah kelompok yang aktif, yang baik, dan menjadi pendengar yang baik. Memberikan praktik kepada siswa pada kontribusi pada tim, membantu siswa untuk membahas nilai seorang pemimpin tim, dan bekerja dengan pemimpin tim untuk mengatasi suatu masalah. Garis besar yang ketiga yaitu structuring small group interaction. Artinya, penyusunan interaksi kelompok kecil. Nah, salah satu cara untuk memfasilitasi kerja siswa dalam kelompok kecil adalah menerapkan peran yang berbeda kepada siswa. Dari siswa yang satu dengan siswa yang lain itu memiliki peran yang berbeda. Nah, satu yaitu encourager atau pendorong. Nah, fungsi dari pendorong ini adalah memunculkan siswa yang enggan dan menjadi motivator. Nah, yang kedua ada gatekeeper. Gatekeeper yaitu artinya menyetarakan partisipasi siswa dalam kelompok. Terus ada hook, yaitu pelatih, membantu dengan konten akademik. Terus ada juga yang menjadi speaker ataupun pemeriksa, memastikan kelompok untuk memahami materi. Jadi di saat ada satu orang menjelaskan ataupun satu orang yang membahas sebuah konsep, maka ada salah satu dari siswa itu menjadi seorang pemeriksa dan memastikan semua anggotanya dapat memahami apa yang dibicarakan oleh pemateri. Selanjutnya ada taskmaster. Taskmaster itu adalah menjaga grup tetap pada tugas. Jadi jangan sampai di saat ada satu tugas mereka malah lalai, jadi malah terfokus kepada tugas yang lainnya. Nah, terus ada recorder, yaitu mereka menuliskan ide dan keputusan. Karena biasanya mengapa dibentuk sebuah kerja kelompok, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk mendiskusikan sebuah masalah ataupun sebuah tugas. Selanjutnya ada quick captain ataupun kapten yang tenang, memantau tingkat kebisingan grup. Karena biasanya di saat kita memiliki satu grup ataupun kita sudah mempunyai kelompok, di saat kita tidak bisa menyeterilkan atau menyetarakan di mana posisi kita sebagai apa, sehingga nanti adanya perdebatan ataupun emosional antara anggota satu dengan anggota lainnya terbentuk, sehingga akan membuat satu masalah, bukan menyelesaikan satu masalah. Nah, sehingga dalam satu grup tersebut kita harus memiliki fit captain ataupun kapten yang benar. Terus ada material monitor ataupun monitor bahan, memperoleh dan mengembalikan persediaan. Jadi di saat sebuah permasalahan terbentuk, nih pasti ada sebuah bahan ataupun seperti data yang harus kita kumpulkan. Nah, tugas dari monitor bahan inilah yang harus berperan aktif dalam kelompok tersebut untuk dimana dia mengumpulkan bahan ataupun mengembalikan sebuah bahan tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan dari outline yang ketiga. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Emir untuk outline selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emir Mustafa Araji. Oke, kita lanjut outline selanjutnya. 4 Social Constructivist Program.
learning goal for the trip to social contribution program, yang diartikan tujuan pembelajaran untuk jelaskan dua kontributif sosial, yaitu di dalamnya banyak program sebagai berikut. 1. Pembina komunitas pembelajaran, yaitu mengembangkan program yang disebut pembina komunitas pembelajaran, fostering a community of learner, bisa disingkat FCL, yang berfokus pada pengembangan aksara dan biologi. Program tersebut mendorong refleksi dan diskusi melalui penggunaan orang dewasa sebagai panutan anak-anak. 2. Orang dewasa sebagai model peran. Kunjungan para ahli dan guru kelas memperkenalkan berbagai gagasan besar dan prinsip yang sulit di awal unit. Semua orang dewasa menunjukkan cara berpikir dan merefleksikan diri dari dalam proses mengidentifikasikan topik para pertanyaan umum atau penalaran dengan informasi yang diberikan. 3. Anak-anak mengajar anak-anak. Brown 1997 mengatakan bahwa anak-anak dan orang dewasa memperkaya pengalaman belajar di dalam kelas, menyambungkan keahlian khusus. Mengajarkan lintas usia adalah menggunakan siswa yang lebih tua dan mengajar siswa lebih muda. 4. Konsultasi komputer online. Seperti yang telah dijelaskan, kelas FCL juga menggunakan email untuk membentuk komunitas keahlian. Pusat FCL adalah budaya belajar, negosiasi, berbagi, dan memproduksi karya yang ditampilkan kepada orang lain. 5. Sekolah untuk pikiran. Sekolah untuk pikiran adalah program formal pengajaran konstruktivis yang lain. Terlalu sering siswa diberikan instruksi memahami rapuh mengenai material. Demikian pula dalam matematika, siswa mungkin baik memasukkan angka ke rumus, tetapi saat dihadapi dengan variasi masalah tidak dapat menyelesaikannya. 6. Kurikulum. Ada 3 program inti. SPT menekankan pentingnya membuat siswa berpikir mengenai masalah di dunia nyata. Penelitian ditekankan secara mendalam data. Penelitian ditekankan secara mendalam dan diperpanjang dalam domain seperti sains, matematika, dan ilmu sosial. Ketiga, program juga mengembangkan menyosialisasi lintas disiplin batas-batas tradisional. 7. Petunjuk. Banyak yang beroperasi di dalam isolasi memperlihat keadaan bagaimana kita dapat mencari suatu yang kita butuhkan. 8. Masyarakat. Di banyak sekolah, ruang kelas dan guru beroperasi di dalam isolasi bukan hanya satu sama lain, tetapi juga pada masyarakat. 9. Teknologi. Proyek Jasper, FCL, dan Cile menggunakan teknologi untuk memecahkan isolasi kelas tradisional. Mereka mendorong siswa untuk berkomunikasi secara elektronik dengan komunitas pembelajaran di luar dinding kelas tersebut. 10. Penilaian. Tidak untuk meningkatkan nilai ujian prestasi siswa. Penilaian dalam 3 bagian berfokus dalam pencapaian kinerja otentik,
membuat penilaian koordinat, lancar dengan pembelajaran dan pengajaran, dan mendorong siswa untuk terlibat dalam penilaian diri. Oke guys, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 tentang chapter 10. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya kekurangan datang dari kami dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terimalah salam senang bahagia dari kami. See you next time guys. Dah.